Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Minggu 23 Oktober 2022. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan pergi ke gereja, berdoa di sana, melaksanakan kewajiban kita untuk memuji Tuhan, bersyukur atas segala apa yang kita alami, baik suka maupun duka. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, kita melihat ada keluarga-keluarga yang pergi berdoa ke gereja di lingkungan ataupun berdoa di rumah masing-masing. Tetapi kita menyaksikan suatu perbedaan nasib, perbedaan hidup yang dinikmati, dirasakan oleh keluarga-keluarga. Ada keluarga yang sama-sama pergi berdoa ke gereja, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Namun hidup mereka secara ekonomi, secara kualitas hidup bersama kerukunan berbeda. Mengapa? Boleh jadi seperti diingatkan oleh Yesus pada hari ini, cara atau motivasi orang berdoa berbeda-beda. Orang Farisi dalam bacaan Injil tadi menjadi gambaran dari orang-orang yang pergi berdoa hanya untuk menunjukkan siapa dirinya, kehebatan-kehebatannya, bahkan boleh jadi dalam doanya menindas orang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang berdoa hanya dari bentuk casing, penampilan saja, bagian luar, tidak sampai kepada yang bagian dalam, yang inti, yang batiniah. Sedangkan pemungut cukai dalam bacaan Injil ini adalah mewakili orang-orang berdosa yang menyesali kelemahan kekurangannya, hanya mengucapkan sedikit kata-kata, tetapi ternyata mereka atau orang-orang itu dibenarkan oleh Tuhan karena mereka berdoa dengan penuh penyesalan, penuh pengharapan kerahiman Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih, inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita hari ini. Supaya dalam setiap doa kita, pertama-tama kita bersyukur. Tetapi tidak cukup hanya di situ, kita harus juga menyadari kelemahan, kekurangan kita, dosa-dosa kita. Dalam doa, kita menemukan Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Baik,
Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Tahu semua apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita inginkan, doa kita, harapan kita. Maka yang dibutuhkan oleh Tuhan sebenarnya hanya kerendahan hati kita, semangat penyesalan diri, dan kesiapsediaan untuk bertobat. Maka mudah-mudahan saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, semua usaha-usaha, upaya-upaya kita untuk menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan hendaknya diawali dengan motivasi sikap dasar yang benar. Sehingga dengan demikian Tuhan pun berkenan mendengarkan doa-doa kita. Semoga seperti pemungut cukai yang selalu merasa tidak pantas di hadapan Tuhan, demikianlah kita melambungkan doa-doa kita setiap hari kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga kiranya membenarkan kita, orang yang berseru kepadanya. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang sombong akan direndahkan. Semoga semangat kerendahan hati, semangat pasrah itu selalu menyertai doa-doa kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin.